Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal latihan modul aplikasi, yaitu tentang modul linear programming, soal nomor 9, 10, 11. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan soalnya. Untuk soal nomor 9, sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, yaitu barang A dan barang B. Perusahaan selama ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku 1 atau BB1, bahan baku 2 atau BB2. Untuk membuat 1 unit barang A diperlukan BB1 sebanyak 3 unit dan BB2 sebanyak 2 unit. Barang B diperlukan BB1 sebanyak 2 unit dan BB2 sebanyak 3 unit. Jumlah BB1 yang tersedia 120 unit, BB2 140 unit. Harga jual barang A 8.000 per unit dan harga jual barang B 10.000 per unit. Berapa unit barang A dan B yang harus dihasilkan agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimal? Untuk penyelesaian soalnya sama seperti soal sebelumnya. Langkah pertama kita klik modul pilih linear programming dan new. Kemudian kita masukkan untuk title-nya adalah karena tidak ada nama perusahaannya, kita kasih untuk number of contents-nya ada 2 tadi, kemudian variabelnya 2, objektifnya maximize, kemudian klik OK. Langsung saja kita ganti sesuai dengan soal. Di sini adalah barang B. Ini adalah barang A. Ini barang B. Kemudian ini konsentrasinya adalah BB1 dan BB2. Untuk maximize-nya sendiri tadi adalah 8.000 dan 10.000. 8.000 untuk barang A, 10.000 untuk barang B. Dan untuk di sini BB1 tadi barang A diperlukan BB sebanyak 3 unit dan BB2 sebanyak 2 unit. Di sini 3 dan di sini 2. Kemudian untuk barang B diperlukan BB1 sebanyak 2 unit dan BB2 sebanyak 3 unit. Ini 2 dan ini 3. Untuk RHS-nya sendiri BB1 tersedia 120 unit dan BB2 140 unit. Ini 120 dan 140. Kemudian langkah selanjutnya kita klik sort. Nah, di sini ada 6 output sama. Di sini jika perusahaan Z ini memproduksi barang A sebanyak 16 dan barang B sebanyak 36, maka penerimaan maksimalnya sebanyak 488.000. Kemudian ke ranging-nya, di sini untuk ranging-nya sendiri, di sini untuk barang A untuk serinya 16, original serinya di sini ada 8.000, untuk batas bawahnya di sini 6.666,67 dan batas atasnya 19.000. Untuk barang B sendiri ini untuk value-nya ada 36
original value-nya ini atau harga jual per unitnya 10.000, batas bawahnya 5.333,33, untuk batas atasnya 12.000. Nah, di sini untuk mesinnya sendiri, bahan bakunya sendiri, untuk bahan bakunya di sini tadinya sebanyak 800, untuk jumlah yang tersedia ini sebanyak 120 unit. Kemudian batas bawahnya di sini 93,33 dengan batas atas 210. Kemudian untuk bahan baku keduanya di sini tadinya 2.800, untuk di sini tersedia untuk bahan B adalah 140 unit dengan batas bawah 80 dan batas atas 180. Kemudian di sini solution listnya. Nah, di sini solution listnya tadi, jika perusahaan kita dia memproduksi atau dia memproduksi barang A sebanyak 16 dan barang B 36, maka optimal value-nya atau penerimaan maksimal di sini 488.000. Kemudian iteration. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk iteration-nya. Jadi kesimpulannya adalah sama di sini. Nah, di sini harga jual sendiri untuk barang A 8.000, dengan kuantitasnya 16. Kemudian harga jualnya di sini 10.000 untuk barang B, untuk kuantitasnya di sini 36, kuantitas maksimalnya, maka akan memperoleh penerimaan maksimal sebanyak 488.000. Selanjutnya keduanya. Di sini untuk keduanya, jika barang A ini menggunakan bahan baku B sebanyak 3 unit dan bahan baku 2 sebanyak 2 unit. Jika barang B di sini menggunakan bahan baku 1 sebanyak 2 unit dan bahan baku 2 sebanyak 3 unit, maka untuk bahan baku 1 ini digunakan sebanyak 120 unit untuk pembuatan barang A dan barang B. Kemudian bahan baku 2 ini digunakan sebanyak 140 unit untuk digunakan dan pembuatan barang A dan barang B. Nah, ini tadi untuk barang A ini tadi menggunakan sebanyak 3 unit di bahan baku 1 dan 2 unit di bahan baku 3, maka menghasilkan 8.000 buah barang A. Kemudian barang B 2 unit di sini untuk bahan baku 1 dan bahan baku 2 sebanyak 3 unit. Nah, maka menghasilkan 10.000 per unitnya. Untuk grafiknya, nah ini adalah grafiknya ya teman-teman. Di sini untuk sumbu X di sini menunjukkan barang A di sini, dan kemudian untuk di sini sumbu Y-nya adalah 4 barang B. Nah, area yang berwarna ini pada grafik ini adalah daerah batas yang mungkin untuk pengklasifikasian sumber daya produksi yang ada dengan waktu yang tersedia ya teman-teman. Jadi untuk produksi ini nanti ini tidak boleh melebihi batas yang berwarna ini. Nah, ini di sini untuk barang A ini 40 dan di sini barang B sebanyak 46,67. Nah, di sini sudah, ini adalah proses penyelesaian soal nomor 9. Selanjutnya ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10, sebuah pabrik sepatu ideal membuat 2 macam sepatu dengan merek X1 dengan karet, X2 dengan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan memiliki 3 mesin. Mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 membuat assembly.
Sepatu X1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, tidak dikerjakan di mesin 2, dan dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Nah, untuk sepatu X2 tidak dikerjakan di mesin 1 dan dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum mesin 1 8 jam, mesin 2 15 jam, mesin 3 30 jam. Tiap lusin sepatu X1 menghasilkan laba 30 dan sepatu X2 menghasilkan laba 50. Berapa sepatu X1 dan X2 diproduksi dan berapa labanya? Langkahnya sama. Kita klik modul langkah pertama, kemudian pilih linear programming. Nah, di sini kita klik title-nya, di sini adalah pabrik sepatu ideal. Number of constraints-nya sendiri ada 3. Misalkan dulu di sini adalah X1 dari karet, kemudian di sini dari kulit. Nah, untuk maksimusnya sendiri di sini ada tadi 30.000 dan 50.000. Nah, tadi 0, kemudian untuk kulit di sini atau kulit itu X2 ya teman-teman. X2 tidak dikerjakan di mesin 1 berarti 0, kemudian di mesin 2 selama 3 jam, mesin 3 selama 5 jam. Di sini 0, kemudian 3 jam dan 5 jam. Untuk RHS-nya sendiri di sini mesin 1 8 jam, 15, mesin 2 15 jam dan mesin 3 30 jam. 8. Nah, setelah sudah kita klik sort. Ada 6 untuk penyebab outputnya. Nah, di sini jika perusahaan sebuah pabrik sepatu ideal ini membuat dan atau memproduksi sepatu karet dan kulit. Untuk sepatu karet ini sebanyak 83 dan sepatu kulitnya 5, maka akan mendapatkan laba maksimumnya ini 275. Kemudian untuk range-nya sendiri, nah di sini ya teman-teman, untuk mesin 1 di sini tidak terbatas untuk mesin 1 dan ini batasnya untuk bawahnya 1,67. Jadi di sini untuk mesin 1 digunakan ini itu lebih tidak terbatas daripada mesin lainnya. Kemudian di sini untuk sepatunya sendiri, di sini untuk tidak terbatasnya adalah dari sepatu kulitnya. Nah, untuk solusinya sendiri di sini, jika memproduksi sepatu karet sebanyak 83 buah dan kulit 5 buah, maka ini akan menghasilkannya 275. Nah, di sini jika ini sepatu kulit menghasilkan di sini laba sebanyak 50 buah dengan kuantiti 5, kemudian untuk sepatu karet di sini menghasilkan laba sebanyak 30
ribu dengan kuantiti 0,80 0,8333 di sini untuk optimal value-nya, maka atau laba maksimumnya di sini 275. Nah, ini untuk duanya bisa dilihat di sini 30 menghasilkan 30.000 untuk karet dan 50.000 untuk kulit di sini. Kemudian ini adalah grafiknya. Nah, di sini. Jadi ini untuk sumbu X di sini karet dan sendiri di sini kulit. Nah, untuk karet sendiri di sini tadi 4. Ini 4, kemudian 5 untuk karet, jadi nanti dalam itu apa sebuah pembuatan grafik produksi ini tidak boleh melebihi batas gambarnya ya teman-teman. Jadi ini dengan tadi optimal value-nya 275.000. Nah, itu adalah penyelesaian soal yang nomor 10. Selanjutnya kita ke nomor 11. Di sini sebuah perusahaan elektronik memproduksi dua macam barang elektronik, yaitu televisi, radio, atau tape. Setiap televisi diproses secara berurut-urutan selama 30 menit pada departemen 1, 40 menit departemen 2, 1 jam departemen 3. Sedangkan radio atau tape diproses selama 25 menit pada departemen 1, 20 menit pada departemen 2, dan 10 menit departemen 3. Keuntungan bersih penjualan TV 200.000 per unit, kemudian tape atau radio ini 120.000 tiap unit, kapasitas pengoperasian masing-masing departemen setiap harinya. Departemen 1 itu 50 jam, departemen 2 46 jam 40 menit, departemen 3 40 jam. Kemudian tentukan, formulasikan pemasangan di atas dalam bentuk program linear dan berapa unit TV atau radio harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan perusahaan mencapai hasil yang maksimal. Oke, langkahnya sama. Langkahnya sama. Yang pertama kita klik modul, pilih linear programming, new. Di sini untuk kaitannya kita masukkan perusahaan elektronik. Untuk conference-nya sendiri tadi ada 3. Sebentar lebih dahulu, ini adalah TV. Nah, untuk maximize-nya sendiri tadi ada 200.000. Ya, ada 200.000. Dan radio 120.000. Kemudian departemen 1 di sini 30. Departemen 3 60. Untuk radio efektif 25 menit, departemen 1 20 menit, dan 30
25, 20, dan 10. Nah, untuk RHS-nya sendiri di sini tadi ini adalah 50 jam karena di sini tadi 9 menit, jadi dijadikan menit saja teman-teman. 50 jam dikali 60 berarti 6. Kemudian 6 jam 40 menit. 2.800. Kemudian di sini 2.400. Nah, sudah, selanjutnya kita klik bagian sort. Nah, di sini ada 6 outputnya untuk linear blueprint-nya. Untuk TV sendiri, sebuah perusahaan elektronik itu memproduksi TV sebanyak 25 dan radio 90, maka akan mendapatkan keuntungan itu sebanyak 15.800.000. Kemudian ini untuk ranking-nya sendiri. Nah, di sini untuk yang ketidak terbatasnya itu dalam produksi itu adalah departemen 2. Nah, di sini bisa dilihat untuk rankingnya. Selanjutnya kita ke solusinya. Nah, solusinya di sini tadi jika perusahaan elektronik itu memproduksi TV sebanyak 25, radius 90, maka akan mendapatkan keuntungan atau optimal value-nya itu 15.800. Nah, kemudian ke iteration. Ini untuk iteration-nya sendiri. Ini untuk iteration ini sama di sini kita memproduksi radius 90 dengan diperoleh penjualan atau keuntungan bersihnya itu 120. Kemudian TV itu jika memproduksi sebanyak 25 dengan keuntungan bersihnya itu 200.000, maka akan mendapatkan keuntungan yang optimal sebanyak 15.800. Kemudian keduanya di sini nah, di sini untuk di departemen 1 di sini digunakan untuk pengerjaan TV selama 30 menit, radio selama 20 menit, maka ini sebanyak 3.000 menit yang digunakan. Kemudian departemen 2 untuk pengerjaan TV selama 40 menit dan radio selama 20 menit, maka di sini selama 2.800 menit. Kemudian di departemen 3 ini di TV 60 menit pengerjaannya lamanya, kemudian untuk radio 10 menit, maka lamanya 2.400. Kemudian di sini untuk TV-nya sendiri. Nah, untuk TV-nya di sini di departemen 1 selama 30 menit, departemen 2 40 menit, dan departemen 3 60 menit, maka ini menghasilkan keuntungan bersih yang diperoleh itu 200.000. Kemudian untuk radio sendiri 25 menit di departemen 1, di departemen 2 20 menit, dan di departemen 3 10 menit. Maka keuntungan bersihnya ini 120.000. Kemudian ke grafiknya. Nah, di sini untuk grafiknya ya teman-teman, di sini
dan untuk radio 20. Maka di sini ini tadi 15.800. Nah, di sini. Nah, ini adalah proses penyelesaian pada soal modul linear programming yang nomor 11. Nah, itu adalah untuk penyelesaian dari semua soal dari modul linear programming. Semoga video pembahasan atau pembelajaran ini dapat membantu proses teman-teman dalam mengerjakan aplikasi ekonomi ini dengan menggunakan aplikasi pembukuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.